Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan dalam suasana Natal ini, dalam minggu-minggu Advent ini kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal. Kita akan menyanyi dari KPPK nomor 90. Dengar malaikat nyanyi, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh masuki minggu Advent, dan biarlah hati kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kami memperingati hari kelahiran-Mu. Bagaimana Engkau datang ke dunia untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari KPPK nomor 107, Berita Natal yang pertama. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berita Natal yang pertama disampaikan malak surga, gembala jaga kawanan domba di padang gelap di Efrata. Girang-girang, girang-girang, Raja surga telah lahirlah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum firman Tuhan diberitakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat kembali ya Tuhan dalam persekutuan kami. Terlebih lagi menjelang hari Natal ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Kami berkati pemirsa firman, kami dapat berjumpa secara pribadi dengan-Mu, menikmati firman-Mu ya Tuhan, fokus ya Tuhan. Tolong juga hamba-Mu yang lama ini sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara agak bingung gitu ya. Biasanya saya pakai kemeja, saya rapi gitu ya, seperti ya orang mau khotbah atau lain sebagainya. Tapi kok hari ini saya datang pakai kaos, pakai jaket begitu ya. Jaketnya jaket jeans with denim begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang hari ini saya gunakan adalah kaos dari STTB. Kaos dari STTB ini Bapak Ibu Saudara dibuat begitu ya untuk acara kemarin ada 30 tahun peringatan berdirinya STTB, ulang tahun Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah Bapak Ibu Saudara, kaos ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah kenang-kenangan gitu ya, karena ada yang datang, alumni, mungkin mahasiswa, staff hadir, jadi dapat semacam souvenir begitu ya. Bukan Bapak Ibu Saudara,
bukan juga sebagai penentu identitas, oh ini berarti mahasiswa STTB, alumni, staff gitu, bukan juga. Tapi secara khusus baju ini Bapak Ibu Saudara menandakan juga bagaimana perjuangan Sekolah Tinggi Teologi Bandung selama 30 tahun berdiri di Kota Bandung. Tentu Bapak Ibu Saudara, untuk mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Bandung ada banyak orang yang terlibat, dan bahkan lebih dari itu ada banyak orang juga yang berkorban. Di masa-masa yang sulit, banyak orang yang perlu berkorban. Mereka mendirikan STTB bukan dengan satu kemudahan tentunya, apalagi menjalankannya juga menjaga agar Sekolah Tinggi Teologi Bandung tetap ada, berdiri dan melayani Tuhan di Bandung. Bukan sesuatu yang sulit, bukan satu yang mudah Bapak Ibu Saudara, satu yang sulit begitu ya. Dan di dalam hal ini pula kita melihat bahwa ada banyak orang yang berkorban dengan tulus hati sehingga rencana Tuhan di tempat ini dapat terjadi. Berbicara mengenai ketulusan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu tokoh dalam Alkitab yang dalam pendapat saya sepanjang kitab PB adalah tokoh yang paling, Bapak Ibu Saudara, tokoh yang paling tulus. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai bingung gitu, ini siapa gitu ya, mau menebak-nebak siapa, apakah Paulus, rasul-rasul dan sebagainya. Tapi ini tokoh yang jarang dikhotbahkan, jarang disebut dalam Alkitab. Tokoh ini dekat dengan Natal Bapak Ibu. Kita hanya ingat kalau ada dramanya saja. Dia adalah Yusuf, bapa dari Yesus, ayah dari Yesus. Tokoh ini jarang disebut Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau belajar, kita mau melihat bahwa sebenarnya Yusuf memiliki karakter ketulusan hati yang sangat luar biasa. Dan ketulusan itu Bapak Ibu Saudara membuat dia mampu menjalankan rencana Tuhan, mampu berambil bagian dalam rencana Tuhan. Kita mau melihat dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya tidak akan bacakan semuanya Bapak Ibu, tapi saya ingin kita fokus untuk melihat begitu ya. Secara khusus dalam ayat ke-19 kita akan melihat ketulusan hati dari seorang Yusuf. Matius 1 ayat 19 saya bacakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini mungkin kita penasaran gitu ya. Gimana ada menceraikan tapi tulus begitu. Nah, kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada masa itu. Kalau kita mau melihat dalam kitab orang-orang Yahudi pada masa itu, kalau ada orang kedapatan berzina, hukumannya adalah dirajam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kembali ke masa itu ya, kalau kita melihat ada orang yang hamil di luar nikah, hukumannya adalah dirajam karena orang ini sudah berzina. Dan yang dirajam Bapak Ibu bukan hanya perempuannya saja yang mengandung tentu, tapi laki-laki yang berzina juga itu harus dirajam. Ketika Yusuf ada dalam kondisi ini, dia sebenarnya sedang terdesak. Di satu sisi, tentu saja ia merasa tidak enak. Kalau saya harus menikahi seorang yang tiba-tiba sedang mengandung gitu ya, apa jangan-jangan ya tunangannya ini habis selingkuh begitu dan baru ketahuan. Tapi di sisi lain juga, kalau dia diam saja Bapak Ibu Saudara, dia tidak melakukan apa-apa, bisa-bisa orang lain juga curiga begitu. Ini apa jangan-jangan Yusuf dan Maria ini sudah berzina gitu ya, makanya Maria punya anak lalu mereka baru mau menikah gitu ya. Kadang-kadang di dalam ya zaman sekarang juga kita suka begitu kan, kita lihat gitu ya pasangan sedang menikah, kok cepat punya anak, apa jangan-jangan sebelumnya sudah berzina begitu, padahal belum tentu juga begitu ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Yusuf Bapak Ibu Saudara. Dan lebih lagi Yusuf adalah seorang yang taat akan hukum-hukum Tuhan. Dia bukan orang yang hidupnya sembarangan Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang tulus hati. Ketika kita bicara mengenai tulus hati, dalam bahasa aslinya tulus hati itu berarti Bapak Ibu Saudara benar. Orang yang hatinya benar, orang yang hatinya turut dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Sehingga kalau menuju ke sana, seharusnya Yusuf dia melaporkan gitu ya, oh istri saya berzina gitu ya, atau setidaknya menceraikan. Dan pada masa itu Bapak Ibu Saudara, perceraian itu tidak seperti yang kita pahami sekarang. Pernikahan pun demikian. Bagi orang Yahudi, pernikahan dan pertunangan itu satu hal yang menyatu lekat, tidak seperti kita gitu ya, melihatnya oh ini terpisah begitu. Ketika seorang Yahudi dikatakan sudah bertunangan, berarti mereka sebetulnya secara status sudah menjadi ya suami dan istri. Walaupun mereka belum hidup sebagai suami istri, mereka harus menunggu sampai upacara pernikahannya.
Jadi sebetulnya mereka sudah dikatakan sebagai suami istri, walaupun belum hidup sebagai suami istri, gitu ya, satu rumah dan sebagainya. Sehingga kalau dalam peraturan orang-orang Yahudi, dalam kitab-kitab mereka, contohnya kitab Kidusin, mereka diperbolehkan kalau masih dalam pertunangan untuk bercerai. Dan itu Bapak Ibu Saudara juga merupakan satu tindakan untuk membela biasanya hak si laki-lakinya. Kalau si laki-lakinya bertemu dengan perempuan, dia mau menikah, bertunangan, lalu ternyata perempuan itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bersalah, maka ia berhak untuk menceraikan istrinya. Yusuf punya hak untuk menceraikan istrinya. Dan untuk memulihkan namanya, dia bisa menceraikan istrinya dengan terang-terangan supaya orang bisa melihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hatinya yang tulus, hatinya penuh kebenaran itu, dia tidak mencari itu. Dia bukan mencari nama, dia bukan mencari keamanannya sendiri. Tapi ketika dia melihat itu Bapak Ibu Saudara, dia masih mempertimbangkan kira-kira apa yang harus dia perbuat. Dia masih mempertimbangkan apakah betul begitu ya. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya ayat 20, dikatakan bahwa Yusuf menimbang-nimbang. Yusuf sedang mempertimbangkan begitu, apakah ia harus menceraikannya atau tidak begitu. Dia orang yang sangat tulus, orang yang sangat hatinya benar. Dia tidak mau begitu saja melepas orang. Dia tahu bahwa sekali lagi dia punya hak untuk itu, tapi ia sangat mengasihi begitu ya istrinya. Dan di tengah keadaan seperti itu, ketika malaikat Tuhan datang sampai kepada dia, ia mau mengorbankan apa yang menjadi haknya. Seharusnya tentu saja setiap orang mau menikah dengan wajar begitu ya, laki-lakinya seorang perjaka, perempuannya seorang perawan. Tetapi Yusuf mau berkorban begitu ya, bahwa istrinya sudah mengandung lebih dahulu. Siapapun tidak mau gitu ya. Seorang laki-laki pasti maunya begitu, istrinya mengandung anak darinya langsung. Tapi Bapak Ibu Saudara, ia mau berkorban bahwa istrinya akan melahirkan anak yang dikandung bukan dari dirinya tapi oleh Roh Kudus dan untuk rencana Tuhan. Dan ia harus menghadapi juga kondisi yang berat. Kalau ia mau untuk ikut itu, tentu saja dia harus menghadapi orang-orang. Bagaimana dia harus mengatakan pada orang-orang ketika orang-orang tahu bahwa tunangannya istrinya sedang hamil, ya harus bertanggung jawab penuh begitu ya. Ini bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi ia mau berkorban dengan ketulusan hatinya. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai ketulusan hati, ketulusan hati seperti inilah yang sebetulnya Tuhan mau kita miliki. Ketika kita melayani Tuhan begitu ya. Bahkan dalam apapun yang kita kerjakan, yang katakan kita harus melakukannya seperti itu Tuhan, kita perlu melakukannya dengan tulus Bapak Ibu Saudara. Yang hati yang benar, artinya apa? Kita bukan mencari keuntungan kita sendiri, tapi kita mau supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sekalipun itu tidak mengenakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam melayani Tuhan, sekalipun ketika kita di gereja, ketika kita mungkin menginjili orang, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar, pelayanan kita dapat baik, semuanya berjalan dengan ya mulus begitu, tapi ternyata kadang Bapak Ibu Saudara tidak demikian. Nah, kita berkata bahwa sekalipun keadaannya tidak demikian, tidak seperti yang kita harapkan, ketulusan tetap perlu kita miliki Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini menjelang Natal, marilah kita memiliki hati yang tulus. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai mempersiapkan Natal, maka ketika kita masuk gitu ya, sebentar hendak masuk dalam minggu Advent kedua, marilah kita datang kepada Tuhan yang hati yang tulus. Sehingga ketika dalam Natal ini Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita, apapun itu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita kerjakan dalam menjelang Natal ini, kita mampu mengerjakannya dengan baik, dengan penuh ketulusan. Sedikit tentang ketulusan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan apapun itu, pekerjaan, pelayanan, ketika kita tidak melakukan yang ketulusan hati, maka kita tidak akan mendapat damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, apapun yang kita lakukan, kalau kita tulus, kita lakukan seperti itu Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau, sekalipun tidak mengenakan bagi kita akan tetap merasakan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Bahkan berkat Tuhan bagi kita. Yusuf ketika bayi Yesus lahir, dia melihat bahwa sungguh Juru Selamat telah datang. Itu menjadi satu kebahagiaan baginya, menjadi satu sukacita baginya.
Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya kita hidup yang Natal ini, kita belajar untuk hidup semakin tulus, bagi hati yang tulus, hati yang benar yang mengikuti dengan Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang bukan hanya mendengar, bukan hanya merenung, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan memberikannya ketika waktunya tiba. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman pada hari ini. Kami belajar dari Yusuf, tokoh yang mungkin ya Tuhan jarang kami perhatikan. Kami belajar bagaimana kami ya Tuhan harus menjadi orang yang tulus. Tulus hati berarti kami bukan hanya sekedar taat kepadamu ya Tuhan, bukan hanya sekedar melakukan perintahmu karena terpaksa, tapi lebih dari itu karena kami betul-betul ingin hidup ya Tuhan seturut dengan perintahmu. Jadi kiranya dalam kehidupan kami, apapun yang harus kami kerjakan, terlebih menjelang Natal ini ya Tuhan, ketika Kau mungkin akan mempercayakan kepada kami banyak pelayanan yang dapat kami lakukan, tolong kami sehingga kami melakukannya dengan tulus. Berdoa juga biar kiranya ya Tuhan, ketika Natal semakin mendekat, lewat kebenaran firman Tuhan yang diberitakan minggu demi minggu, dan juga ya Tuhan lewat satu yang kami lakukan, biar kiranya sungguh semakin hari kami semakin serupa denganmu ya Tuhan, biar kiranya karakter kami semakin mencerminkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan juga untuk setiap pokok doa yang kami naikkan sebentar. Kiranya Kau mendengar, Kau juga menjawab sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari sekarang kita siap hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah boleh masuki bulan baru, bulan Desember, dan kita juga sudah boleh masuki minggu Advent. Mari kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sepanjang Januari sampai bulan yang terakhir ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami, memimpin kami dari awal Januari sampai kami boleh masuki bulan yang terakhir di tahun ini. Tuhan, kami juga boleh masuki minggu Advent yang pertama, dan kami akan masuki minggu Advent yang kedua. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan doa kami ini, dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sucikan layakkan kami ya Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Biarlah Tuhan terus mengampuni kami, dan kami boleh hidup selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati doa-doa yang akan kami panjatkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk kebaktian umum kita minggu ini. Biar Tuhan pimpin hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita juga akan semeja perjamuan dengan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap penatalayan supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan memperkenan hati Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang hadir, dan juga kita rindu semakin hari semakin banyak jemaat yang bisa ikut dalam kebaktian kita ini. Dan kita juga doakan untuk streaming, untuk peralatan dipakai, keamanan. Ya Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita semua. Tuhan juga memberkati untuk persekutuan doa kita ini juga. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh masuki minggu Advent yang kedua. Tuhan, kami juga bersyukur kalau minggu ini kami akan semeja perjamuan dengan Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, sucikan layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh semeja perjamuan dengan Engkau. Kami boleh mengingat akan bagaimana kasih Tuhan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap penatalayan supaya mereka boleh mempersiapkan diri dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga untuk setiap peralatan dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, dan juga keamanan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat yang hadir, dan juga kami rindu Tuhan terus menolong, menggerakkan hati jemaat-jemaat-Mu yang belum melangkahkan kaki untuk ke gereja lagi. Biar Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Kami mau serahkan untuk persekutuan doa kami ini juga. Biar Tuhan juga berkati sehingga persekutuan doa ini boleh memperkenan hati-Mu. Kami bisa bersekutu, kami bisa bersehati, berdoa bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hal-hal yang kami butuhkan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus dukung kami dalam doa supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan,
diberi hikmat, urapan, dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanan di sini ataupun pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat lain. Tuhan juga pakai supaya kami boleh jadi berkat. Berkati juga supaya anak-anak kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan mereka boleh diberkati usaha pekerjaannya dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan keluarga hamba-Mu ini. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami banyak kekurangan, kami butuh dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami sukacita di dalam melayani Tuhan, beri kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan berikan kepercayaan untuk kami melayani, baik di gereja-Mu di sini ataupun juga pelayanan-pelayanan di tempat lain. Kami serahkan juga untuk anak-anak kami, Tuhan juga berkati kesehatan mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan juga tolong mereka boleh terus bersandar kepadamu di dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan juga pimpin masa depan mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan buka jalan, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, segala rencana mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung doa buat jemaat-jemaat kita. Mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan, diberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka juga, dan mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Dan kita doakan kalau ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh, ya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saat ini kami mau sehati berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga keluar masuk mereka, memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka juga, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biar mereka boleh selalu mempersertakan Engkau di dalamnya. Kerohanian mereka boleh tumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka, kalau ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan melawat mereka. Tuhan tolong biar mereka boleh sehat dan bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jemaat-jemaat kami ini, biar kehadiran mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menerangi dan menjadi garam di mana Tuhan tempatkan mereka masing-masing. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pemerintah kita ini, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat pada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan dan di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Kita berdoa untuk program-program yang sudah dicanangkan, juga pemilu yang akan datang, demikian juga bagaimana mereka bisa menghadapi resesi tahun depan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan hati yang terus takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik sampai akhir jabatan mereka. Semua program-program yang sudah disusun mereka bisa jalankan, dan Tuhan juga menolong mereka di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Berikan mereka hikmat Tuhan. Kami serahkan juga untuk pemilu yang akan datang. Kami sungguh mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, pilihkan kami orang yang tepat, orang yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara ini dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagaimana pemerintah kami mempersiapkan untuk menghadapi resesi ekonomi tahun depan ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pemerintah kami boleh dengan bijaksana sehingga ekonomi bisa tetap stabil Tuhan. Kami serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita terus berdoa untuk persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Kita doakan untuk hal-hal yang akan dikerjakan, acara-acara, juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan juga untuk keamanan, untuk cuaca, juga peralatan yang dipakai. Kita juga doakan untuk dana yang dibutuhkan. Biar Tuhan memberkati jemaat-jemaat kita, mereka bisa memberikan persembahan untuk persembahan Natal ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk persiapan-persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Kami serahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Berkati setiap jemaat-jemaat yang hadir. Kami rindu Tuhan, ya di Natal ini jemaat-jemaat yang belum melangkahkan kaki datang ke gereja, mereka bisa datang ke gereja bersama-sama merayakan Natal ini Tuhan. Dan kami rindu Engkau melawat mereka lewat kebenaran firman-Mu. Berkati peralatan dipakai, cuaca, Tuhan juga campur tangan, dan keamanan juga Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, sehingga semua acara Natal, tahun baru semua bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan juga untuk dana yang dibutuhkan, Tuhan juga sediakan, biar lewat jemaat-jemaat-Mu kami bisa berbagian untuk memberikan persembahan-persembahan Natal. Kami serahkan juga untuk acara-acara yang sedang dipersiapkan, biar Tuhan juga pimpin. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk korban-korban gempa Cianjur yang sampai hari ini masih ada gempa-gempa susulan. Kita doakan biar mereka boleh diberikan kekuatan menghadapi semuanya ini, karena pasti mereka mengalami banyak trauma. Kita juga doakan untuk bantuan-bantuan yang diberikan lewat berbagai tempat, mereka bisa disalurkan dengan tepat dan sungguh-sungguh, bantuan ini bisa dihargai dan mereka bisa mensyukurinya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk korban-korban gempa ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk korban-korban gempa di Cianjur yang sampai hari ini masih terus ada gempa-gempa susulan yang membuat mereka semakin trauma. Tuhan, kasihani mereka di tempat-tempat pengungsian, di tenda-tenda darurat yang dibuat, ya mereka boleh tetap diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan juga tolong supaya bantuan-bantuan diberikan dari berbagai pihak bisa sampai ke tempat tujuan yang benar dan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan biarlah mereka yang menerima bantuan ini juga bisa menghargai dan bisa mensyukurinya. Tuhan, kami mau serahkan korban-korban gempa ini, bagaimana juga pemerintah untuk membangun kembali kota Cianjur yang sudah hancur luluh ini. Tuhan, biarlah Tuhan tolong sehingga sedikit demi sedikit ekonomi ataupun juga kehidupan mereka boleh dipulihkan kembali. Terima kasih, kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami, biar Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.